Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal yang 9 ayat 57 sampai dengan 62. Saya akan membacakan sebagian daripada firman Tuhan ini. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mau merenungkan, mau melakukan dan mau membagikan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seringkali dalam kehidupan ini kita begitu mudah berkata ya kepada Tuhan. Tapi ketika panggilannya mengganggu kenyamanan kita, kita mulai ragu. Lukas 9 ayat 5762 menampilkan 3 orang yang secara sekilas tampak siap mengikut Yesus, namun jawaban Yesus menunjukkan bahwa mengikut Dia bukan sekedar keputusan emosional sesaat, tapi sebuah komitmen total yang tidak mengenal kompromi. Hari ini kita akan belajar dari ketiga orang ini dan bagaimana mereka mencerminkan 3 tipe hati yang seringkali kita miliki dalam perjalanan mengikuti Kristus. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ayat 57. Ini terdengar seperti pernyataan iman yang luar biasa. Tapi Yesus menjawab, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ayat 58. Yesus mengingatkan, mengikut Dia berarti siap meninggalkan kenyamanan dunia. Orang ini punya semangat tapi tidak mempertimbangkan harga yang harus dibayar. Berapa banyak dari kita yang ingin mengikut Tuhan saat hidup nyaman, tapi ketika pengikutannya menuntut kita meninggalkan zona aman, kita mundur. Mengikut Yesus bukanlah tentang kemudahan, tapi tentang ketaatan. Apakah kita bersedia tetap setia walau tanpa jaminan kenyamanan? Ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Ayat 59 sampai dengan 60. Ini tampaknya permintaan yang wajar menguburkan ayah, tapi menurut banyak penafsir, kemungkinan besar ayah orang ini belum meninggal. Artinya ia berkata, tunggu sampai aku tidak ada tanggung jawab keluarga lagi. Yesus sedang tidak berbelas kasihan, tapi Dia menegaskan urgensi dari panggilan Allah. Tuhan tidak menentang kita mencintai keluarga, tapi kadang kita jadikan tanggung jawab atau alasan duniawi sebagai penundaan untuk taat. Apakah kita sering berkata, nanti saja Tuhan, kalau aku sudah. Berapa banyak misi Tuhan yang tertunda karena kita menunggu waktu yang tepat. Padahal waktu Tuhan adalah sekarang. Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ayat 61. Tapi Yesus menjawab, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ayat 62. Yesus kembali mendatang motivasi hati. Orang ini ingin mengikut Yesus, tapi masih terikat dengan masa lalu, relasi, kebiasaan, atau mungkin kehidupan lamanya. Ketika kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, tidak ada lagi ruang untuk ragu atau nostalgia terhadap hidup lama. Menoleh ke belakang adalah tanda hati yang belum total. Apa yang masih membuat kita menoleh ke belakang? Dosa lama, ikatan masa lalu, keduniawian. Dari ketiga tokoh ini, kita belajar bahwa komitmen kepada Yesus bukan keputusan ringan. Ini menuntut hati yang rela meninggalkan kenyamanan, telinga yang peka mendengar panggilan saat ini juga, mata yang fokus ke depan, bukan ke belakang.
Yesus tidak mencari pengikut yang sempurna, tapi yang bersedia menyerahkan segalanya. Ia sudah memberikan seluruh hidupnya bagi kita. Layakkah kita menahan hidup kita darinya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah memanggil kami untuk mengikutimu, bukan dengan setengah hati, tapi dengan seluruh hidup kami. Ampuni kami jika selama ini kami menunda, ragu, atau terlalu terikat pada kenyamanan dunia. Kami rindu menjadi murid-Mu yang setia, yang siap taat, kapanpun dan kemanapun Engkau panggil. Tolong kami untuk melepaskan hal-hal yang mengikat kami dari masa lalu, dan ajar kami menaruh iman dan penuh kepadamu. Bentuk hati kami menjadi hati yang berani, berkomitmen, dan fokus hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.